literasi dan budaya positif dalam implementasi kurikulum merdeka. Saya yakin webinar ini akan memberikan banyak manfaat bagi para guru, bahkan nantinya kepada peserta didik dalam memahami dan menerapkan kurikulum merdeka dengan lebih baik. Kepada para peserta webinar yang saya hormati, saya berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengikuti seluruh materi dengan seksama, bertukar pikiran, dan membangun jejaring dengan para guru dari seluruh Indonesia. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada komunitas belajar Kompak Nusantara yang sudah bersusah payah atas terselenggaranya kegiatan webinar ini. Saya berharap webinar ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat dan semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas arahannya malam ini untuk komunitas pengajar kreatif Nusantara. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang bertanya, saya lupa ya tadi perkenalkan diri dulu sehingga Pak Jono menyebut saya Pak Agus. Ya, saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Asnidar, saya berasal dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dan amanah juga sebagai Kokapten Belajar ID Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dan juga guru penggerak di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Mungkin seperti itu perkenalan singkat dari saya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya ingin memaparkan tata tertib webinar kita malam ini. Yang pertama, jadi Bapak Ibu gabung 15 menit sebelum kegiatan dan Alhamdulillah tadi sudah bersama. Dan mohon maaf kami baru masukkan Bapak Ibu di waktu 15 menit tadi. Ya tadi kami lihat di setengah pukul jam sebelumnya ini 30 menit Bapak Ibu sudah ada saya lihat untuk bergabung. Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya untuk malam ini. Kemudian yang kedua, semua peserta wajib berpakaian rapi. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, mohon maaf yang menggunakan pakaian di luar dari pakaian dinas pakaian malam mungkin dinonaktifkan saja kameranya Bapak Ibu ya. Serta wajib menampilkan video. Mohon maaf jika bisa ya Bapak Ibu. Kemudian mikrofon dinonaktifkan, jadi nanti akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagi yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat Bapak Ibu, dan bisa juga langsung sesi forum tanya jawab dengan mengajukan raise hand ya. Terima kasih Pak Sabrin ya. Baik, kemudian Bapak Ibu mengikuti kegiatan sampai dengan selesai, karena kami akan membagikan sertifikat untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini kita akan dibersamai oleh moderator hebat kita, ya, Ibu Lisa Anggriani. Hadir Ibu Lisa. Hadir Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lisa ini adalah seorang kepala sekolah, Ibu ya. Jadi Ibu Lisa adalah kepala sekolah di SD 8 Warung Pring ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, saya kalau enggak salah sebut ya, mohon maaf. Beliau adalah penggerak komunitas belajar dan berbagi di Kecamatan Warung Pring ya. Beliau juga adalah guru penggerak angkatan 5. Wah, luar biasa Ibu ya. Dan Ibu juga adalah pengajar praktik
ya angkatan 10. Mungkin luar biasa dari Ibu Lisa ini Anggreni akan memandu webinar kita malam ini. Untuk itu saya persilakan Ibu Lisa untuk memandu kegiatan kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asnidar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, apa kabarnya malam ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, sehat semua. Saya yakin yang di sini sehat semua. Kalau sudah berani hadir berarti sehat semua insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya Lisa Anggreni untuk memoderatori kegiatan webinar kita malam ini dengan tema penguatan literasi dan disiplin positif dalam implementasi kurikulum merdeka. Sebelumnya izin saya menyapa dulu Bapak Ibu narasumber hebat kita. Yang pertama ada Ibu Ira Nugrohoningsih dan Ibu Norsha Fatmawati. Bapak Ibu izin saya menyampaikan profil dari narasumber hebat kita malam ini. Yang pertama Ibu Ira Nugrohoningsih adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Beliau juga PP, pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 5, kemudian fasilitator program pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang sepertinya sudah hampir usai ya Bu Ira, dan beliau juga fasilitator Dolmen atau Diklat Online dan Mentoring Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua, selamat malam Bu Norsha. Selamat malam Bu Norsha Fatmawati. Ini beliau adalah penggerak komunitas belajar Antasari 2 ya Bu ya, dari Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Iya, betul. Baik Bapak Ibu, ini waktunya kita langsung pada acara inti kita tentang penguatan literasi dan disiplin positif dalam implementasi kurikulum merdeka. Namun sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu nanti selama narasumber memaparkan materi mohon semuanya untuk mute mikrofonnya. Kemudian setelah selesai narasumber pertama menyampaikan materi akan dilanjutkan oleh narasumber yang kedua. Kemudian nanti sesi tanya jawab akan dilakukan pada saat semua narasumber sudah selesai memaparkan materinya. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu hebat, ini saatnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama, ada Ibu Ira Nugrohoningsih. Silakan Bu Ira. Baik, terima kasih Bu Lisa. Ini Bapak Ibu, sebelum menjadi kepala sekolah, Bu Lisa ini juga seorang guru yang luar biasa ya Bu Lisa. Terima kasih. Baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Ibu Ira. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali pada kesempatan malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh komunitas penggerak kreatif ya Nusantara atau Kompak Nusantara ini untuk sedikit berbagi Bapak Ibu mengenai budaya positif. Mohon konfirmasinya Lisa, apakah layar saya sudah muncul? Sudah Bu, sudah. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita tidak banyak juga, saya akan langsung memaparkan materi mengenai budaya positif
Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang mengetahui apa itu budaya positif ya. Mungkin juga sudah banyak juga materi webinar mengenai budaya positif, ada juga di PMM. Semoga pada malam hari ini ada sesuatu yang baru yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Ini adalah menu belajar kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan juga kesepakatan kelas. Perubahan paradigma belajar Bapak Ibu, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Sujono sebagai keynote speaker kita, bahwa di kurikulum Merdeka ini ada perubahan paradigma belajar di mana menurut filosofi pendidikan nasional yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang sudah Bapak Ibu akrabi juga ya, bahwa murid ini adalah ibarat benih padi ya Bapak Ibu, yang memerlukan tempat untuk tumbuh ya, tempat yang tepat untuk tumbuh. Nah, dengan membangun budaya positif ini, sekolah yang dapat menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan nyaman untuk murid-murid belajar ini akan menciptakan murid-murid yang dapat berkembang potensinya dengan maksimal, seperti diibaratkan oleh benih padi. Apabila menemukan tempat tumbuh yang tepat, lalu juga guru sebagai penuntun ya, sebagai yang merawat benih padi itu dengan menyirami, memberikan pupuk, menyiangi hama-hamanya, dan sehingga tanah menjadi subur, maka benih padi ini akan tumbuh menjadi benih padi yang baik. Demikian juga dengan murid-murid kita ya Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai di budaya positif tersebut ada disiplin positif Bapak Ibu. Sebelum kita membahas apa itu disiplin positif, saya mempunyai sebuah pertanyaan Bapak Ibu untuk kita renungkan bersama ya. Tadi kita akan membahas disiplin positif dulu. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, itu apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu pikirkan, lalu ketikkan di kolom chat. Nanti ketika saya bilang kirim, Bapak Ibu langsung serentak kirim ya. Satu kata saja, dengan satu kata, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Ketika saya katakan kirim, Bapak Ibu kirim ya di kolom chat, boleh diketik dulu dari sekarang. Baik, silakan klik tombol kirimnya Bapak Ibu. Peraturan, patuh, mematuhi, tertib, baik Bu Hera taat, ada Bu Ani. Disiplin itu tepat waktu, iya. Keteraturan, tertib, rapi. Oke, mematuhi peraturan ya, ada peraturan, teratur, tertib, taat. Baik, masih saya tunggu. Positif ya. Oke, tertib. Baik, tertib ya. Baik, Bapak Ibu. Baik, terima kasih yang sudah berpartisipasi memberikan jawaban atas pertanyaan pemateri ini. Baik, masih ada ini mengirim taat ya. Sesuai dengan peraturan, tepat waktu. Ya, baik. Kita kembali ke slide. Nah, ini ya Bapak Ibu. Selama ini mungkin kita selalu berpikir ataupun yang terlintas di pikiran kita, disiplin itu adalah tata tertib, patuh, peraturan. Ada yang mengetikkan hukuman nggak ya tadi? Mungkin di pikiran Bapak Ibu disiplin itu identik dengan hukuman gitu ya Bapak Ibu. Ketika masih sekolah dulu, kalau nggak disiplin berarti nanti dihukum. Iya, terima kasih yang sudah menjawab. Ada juga tata tertib tadi ya, taat, patuh, tepat waktu.
aturan. Tepat sekali Bapak Ibu, terima kasih. Nah, dalam budaya kita, dalam budaya bangsa kita, disiplin itu sering diartikan sebagai melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan atau berhubungan dengan ketidaknyamanan ya. Kalau tidak mematuhi, nanti akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan teguran. Disiplin adalah bentuk kontrol diri Bapak Ibu untuk ada juga yang berpendapat bahwa disiplin itu adalah kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Ya, tujuan mulia ini apa? Untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Dengan disiplin kita bisa mengatur diri kita untuk mencapai tujuan ataupun nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Misalnya untuk menjadi pintar, kita harus rajin belajar dan seterusnya gitu. Nah, sebagai seorang pendidik, kita juga mempunyai kewajiban untuk menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita bisa menumbuhkan rasa disiplin ya Bapak Ibu kepada murid-murid kita supaya dapat berperilaku yang baik gitu ya. Tujuan dari disiplin itu semacam itu ya Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tadi apa? Jadi disiplin ini kan tadi semacam kontrol diri kita supaya kita ketika berperilaku itu selalu berpedoman kepada atau untuk mencapai tujuan kita, mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai kebajikan universal apa sih yang hendak dituju melalui disiplin ini di dalam kurikulum Merdeka ya? Itu adalah di dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kewajiban, nilai kebajikan universal ya yang ingin dicapai dalam kurikulum Merdeka. Nah, profil pelajar Pancasila saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tahu, sudah hafal dan juga sudah dapat menumbuhkan ini di murid-murid Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, sekarang tadi kan disiplin itu untuk manusia atau kontrol diri manusia ketika melakukan sesuatu atau berperilaku ya Bapak Ibu. Berperilaku misalnya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, ketika kita berperilaku atau kita melakukan sesuatu, itu biasanya kita mempunyai motivasi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu hadir ke sekolah atau ke kantor itu tepat waktu, itu pasti masing-masing memiliki motivasi yang berbeda-beda ya. Ada yang karena harus absen tepat waktu, kalau tidak nanti terlambat, kalau terlambat diakumulasi nanti bisa mendapat teguran dari kepala sekolah, atau kalau lebih itu lagi bisa kalau sudah kekurangan jam kerjanya banyak bisa juga dipanggil oleh pejabat yang lebih tinggi ya Bapak Ibu. Lalu ada juga yang motivasinya biar tidak macet di jalan misalnya, biar lebih tenang di jalan, tidak terburu-buru. Ada juga yang motivasinya biar dilihat nih oleh kepala sekolah kalau saya tuh guru yang rajin, biar nanti waktu misalnya ulang tahun sekolah saya dinobatkan sebagai guru yang paling rajin gitu. Nah, itu motivasi kita berperilaku atau melakukan sesuatu itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Atau juga ada yang motivasi datangnya awal di sekolah itu karena biar lebih tenang mempersiapkan diri sebelum masuk ke kelas gitu, sehingga nanti ketika sampai di kelas dengan suasana yang tenang, tidak terburu-buru, sehingga anak-anak juga senang, nyaman dengan kita. Nah, itu ketika kita melakukan sesuatu itu memiliki motivasi yang bermacam-macam ya. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman tadi ya. Kalau saya terlambat nanti saya ditegur kepala sekolah, kalau kekurangan jam mengajar saya, kekurangan jam kerja saya banyak diakumulasi, nanti mungkin tunjangan saya bisa dipotong gitu ya.
Itu yang pertama motivasinya. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya rajin berangkat pagi terus, nanti saya mendapatkan pujian dari kepala sekolah. Wah, Bu Ira nih, ini guru paling rajin gitu. Lalu saya merasa senang. Itu ya Bapak Ibu. Lalu motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang Bapak Ibu inginkan. Yang kita inginkan, karena kita menghargai diri kita sendiri dan kita ingin menjadi orang yang seperti apa sih, dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu, yang nomor 1 dan 2 ini masuk ke motivasi ekstrinsik ataupun eksternal ya. Jadi kita berperilaku masih dipengaruhi oleh sesuatu dari luar, tidak ingin dihukum, tidak ingin ditegur, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian, itu kan masih motivasinya dari luar ya Bapak Ibu. Nah, sementara yang ketiga ini adalah disebut motivasi intrinsik, karena dari diri kita sendiri. Kita memang ingin menjadi orang yang disiplin, yang menghargai waktu ya, dan bisa memberi contoh kepada murid-murid kita. Itu contoh dari motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Dan di dalam disiplin positif ini, motivasi ketiga inilah tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dengan disiplin positif, anak-anak itu mereka memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri bahwa saya tuh harus berperilaku semacam ini karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya ingin menjadi orang yang seperti apa ya. Saya meyakini kalau saya berbuat baik seperti ini atau berperilaku baik seperti ini, berarti saya menghargai diri saya sendiri dan orang lain juga dan tentu saja setelah itu juga berimbas ke orang lain. Demikian itu ya tadi Bapak Ibu mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, di dalam disiplin positif ini Bapak Ibu, kita tidak mengenal hukuman ya. Mohon maaf. Resen ya. Di dalam budaya positif ini tidak mengenal yang namanya hukuman Bapak Ibu. Tapi kita mengenal ada konsekuensi dan restitusi. Kita akan lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu nih dia akan diapakan kalau dia terlambat gitu misalnya. Murid juga tidak dilibatkan ketika membuat hukuman ini. Nanti kalau misalnya dia terlambat itu dia tidak tahu. Kadang Bapak Ibu kita tiba-tiba saja ya, misalnya anak terlambat masuk, tiba-tiba saja kita pikir oh anak ini suruh nyapu aja gitu, atau suruh lari lapangan, atau suruh bersih, atau suruh keluar kelas gitu kan. Itu pun masing-masing mungkin dari kita beda ya menerapkan hukuman ini. Terus juga bersifat satu arah, jadi karena anak tidak dilibatkan tadi, guru yang menentukan kalau kamu terlambat akan saya hukum. Anak tidak terlibat sehingga bersifat satu arah. Lalu hukuman ini bisa berupa fisik ataupun psikis. Psikis ini misalnya kita marahi dengan kata-kata kasar dan sebagainya ya. Dan ini tidak digunakan dalam disiplin positif Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana. Jadi anak sudah tahu kalau dia melanggar ini nanti dia akan mendapatkan konsekuensi apa. Dan biasanya sudah disepakati oleh guru dan murid. Jadi di awal, kalau saya itu di awal masuk ya, di awal tahun pelajaran itu saya membuat kesepakatan kelas, nanti kita akan bahas sebentar juga. Dan kita menyepakati nih kalau terlambat misalnya kalau keadaan tertentu boleh terlambat maksimal 10 menit misalnya. Kalau lebih dari 10 menit berarti nanti konsekuensinya apa, misalnya menghafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris, atau menyebutkan kata-kata bahasa Inggris, atau menyanyi dan seterusnya. Terus murid juga dibuat nyaman dalam waktu pendek, jadi saat itu juga. Dan hukuman ini biasanya efeknya lama ya Bapak Ibu. Anak merasa bertekan
makan, dan seterusnya. Lalu ada restitusi. Ini adalah program dalam disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Mohon maaf Bu Lisa, waktu saya kurang berapa menit ya Bu? Ya, ini Bapak Ibu contoh hukuman atau konsekuensi ya perbedaannya. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Bisa dituliskan di kolom Bapak Ibu, silakan. Hukuman. Oke, betul. Oke, kalau membersihkan coretan yang dibuat di meja, konsekuensi karena ya sesuai konsekuensi dengan konsekuensi. Bapak Ibu. Terus yang ketiga push up 15 kali karena tidak memakai konsekuensi juga. hukuman Kalau yang terakhir Bapak Ibu lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, ini bedanya dengan yang nomor 1 apa ya Bapak Ibu? PJOK di bawah-bawah ya. Nomor 1 dan 4. Iya. Kalau nomor 1 itu hukuman, kalau yang nomor 4 itu adalah konsekuensi Bapak Ibu, karena ini dalam pelajaran PJOK. PJOK Olahraga ya, pelajaran olahraga. Kalau olahraga itu sebelum olahraga biasanya kan kita pemanasan ya Bapak Ibu. 10 menit, 15 menit pemanasan. Kalau anak terlambat 10 menit berarti kan dia tidak ikut pemanasan. Maka konsekuensinya dia lari keliling lapangan basket 2 kali. Itu dianggap sebagai pemanasan. Ya, sebagai pemanasan karena dia terlambat mengikuti pemanasan. Jadi bedanya yang nomor 1 dan 4 itu seperti itu ya. Kalau hukuman ini tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Terlambat disuruh lari lapangan basket itu ada hukuman, ada itunya apa enggak ya, ada korelasinya. Sementara kalau yang keempat ini kan ya kamu kan enggak ikut pemanasan karena temannya sudah selesai pemanasan, kamu baru datang, jadi sekarang kamu lari gitu ya. Oke. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Untuk restitusi sendiri saya skip saja karena ini perlu pembahasan tersendiri ya, memerlukan waktu yang tidak bisa cepat. Mungkin lain kali ada yang mengisi juga tentang restitusi. Nah, kita juga harus melihat kembali nih kebutuhan dasar manusia itu apa. Ini juga dapat mempengaruhi perilaku manusia ya, perilaku anak-anak didik kita. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup ya. Ini berhubungan dengan kebutuhan fisik ya, misalnya makan, tidur ya, pakaian itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita bagaimana bisa membuat anak belajar dengan baik di kelas, dia tidak tidur-tiduran, dia tidak bagaimana dia bisa semangat kalau dia kebutuhan sarapannya ini belum terpenuhi, semacam itu ya Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Ya, kadang murid-murid kita yang kita anggap spesial dengan perilaku yang agak menyimpang ini, kalau bisa kita telusuri background-nya itu karena mereka sebenarnya mencari perhatian kita, ingin diperhatikan. Ya, saya pernah membaca kutipan ini Bapak Ibu yang sangat menyentuh hati saya ya, benar-benar membuka hati saya bagaimana saya akhirnya memperlakukan murid saya. Itu ada sebuah kutipan begini, anak yang kebutuhan cintanya di rumah ini terpenuhi, dia datang ke sekolah itu untuk belajar Bapak Ibu. Tapi anak yang kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi di rumah,
dia akan mencari cinta di sekolah dari bapak ibu gurunya, dari teman-temannya. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Ketika anak membolos dan sebagainya, dia mungkin di rumahnya ini atau di kehidupan di luar sekolahnya dia tidak memiliki kebebasan, selalu dikekang orang tuanya dan sebagainya. Lalu kesenangan, dia juga membutuhkan kesenangan murid-murid kita, dan juga kekuasaan atau kekuatan. Jadi yang suka membuli ini mungkin dia pengen memiliki atau kebutuhan mengenai kekuasaannya ini tidak dipenuhi di rumah ini, dia selalu mungkin diperlakukan kurang baik oleh anggota keluarga yang lain, ditindas, dibully dan seterusnya. Ini juga 5 kebutuhan dasar ini juga mempengaruhi perilaku murid-murid kita Bapak Ibu. Kalau kita bisa ketika anak berperilaku di luar kebiasaan itu, mungkin kita bisa gali apa sih penyebabnya, dia membutuhkan apa, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi dengan berperilaku semacam itu. Lalu salah satu teknik di dalam disiplin positif ini Bapak Ibu ini juga powerful ya, itu adalah kesepakatan kelas. Juga Bapak Ibu saya yakin sudah tidak asing lagi dengan kesepakatan kelas ini. Adapun tujuan kesepakatan kelas ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk semua. Untuk semua, berarti tidak hanya untuk murid saja, tapi juga untuk, kalau di kelas berarti selain murid nyaman, juga guru berhak untuk nyaman. Makanya dengan kesepakatan kelas ini diharapkan lingkungan belajar yang nyaman akan tercipta. Lalu juga menumbuhkan motivasi internal murid dalam mewujudkan disiplin positif. Tadi di awal ya, jadi untuk menumbuhkan motivasi internal murid, jadi saya berbuat semacam ini itu supaya saya menjadi pribadi yang saya inginkan. Saya dapat menghargai diri saya sendiri dan orang lain, gitu ya Bapak Ibu. Langkah-langkah membuat kesepakatan kelas ini, pertama murid diminta menyampaikan ide masing-masing. Tadi karena waktunya terbatas, jadi saya di awal tidak membuat kesepakatan belajar kita, tapi tadi dengan Bu Lisa sudah ya, bahwa Bapak Ibu bisa on cam, lalu kalau memungkinkan lalu bisa mematikan mikrofonnya saat tidak berbicara, gitu ya. Itu juga termasuk kesepakatan belajar Bapak Ibu. Pertama murid kita minta menyampaikan ide masing-masing. Setelah itu kita kelompokkan, biasanya kan anak hampir sama ya ide-idenya. Setelah itu setelah dikelompokkan ide-ide yang hampir sama, lalu kita tentukan mana ide-ide penting yang perlu dibuat kesepakatan. Setelah itu biasanya anak itu membuat idenya, ada beberapa yang menggunakan kalimat negatif ya, misalnya jangan berisik, atau dilarang mengumpulkan tugas tepat waktu, dilarang terlambat masuk kelas. Nah ini bisa kita ubah menjadi kalimat positif dahulu ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir langkahnya adalah menyepakati. Ini contoh kesepakatan kelas. Saya kelas guru bahasa Inggris Bapak Ibu, di awal tahun pelajaran saya membuat kesepakatan kelas di kelas saya ya, supaya ketika belajar ini bisa lebih lebih nyaman untuk semua. Saya selalu katakan, saya di awal sebelum membuat kesepakatan kelas, saya sampaikan ke murid-murid saya, kalian itu suka suasana kelas yang seperti apa sih ketika belajar. Untuk menggali ide-ide mereka, saya katakan semacam itu. Lalu nanti anak menyampaikan yang ini yang tenang, nggak berisik, nggak ngobrol sendiri, terus kelasnya yang menyenangkan, tidak membosankan, misalnya yang diselingi dengan game-game dan seterusnya gitu, yang interaktif. Nah anak menyampaikan ide-ide semacam itu Bapak Ibu, saya gali, kalian kelas bahasa Inggris itu seperti apa sih yang pengen kalian dapatkan di kelas ini. Nah ini contoh kesepakatan kelas yang saya buat di satu
kelas saya yang saya ajar, yang menjaga ketertiban kelas boleh terlambat maksimal 10 menit. Nah, setelah ini bisa dilanjutkan kalau lebih dari 10 menit nih konsekuensinya apa nanti kalian, apa yang akan kalian dapatkan kalau lebih dari 10 menit. Kita sepakati juga Bapak Ibu untuk menghindari hukuman tadi ya. Terus boleh menggunakan HP bila diperlukan, boleh minum di kelas, waktu tidak dimakan. Semua harus terlibat aktif, bersikap bicara di sofa, dan ini ada juga boleh tidur maksimal 10 menit ya. Ini mungkin setiap saya di materi tentang kesehatan kelas ini yang banyak dipertanyakan, kok boleh tidur sih? Biasanya saya kalau ada anak tidur saya marahin gitu. Ini kan banyak pertanyaan dari itu. Kalau ini saya boleh katakan di kebutuhan dasar manusia tadi kan ada kebutuhan fisik ya, kebutuhan jasmani. Nah, tidur ini juga sama. Kalau Bapak Ibu pun mungkin pernah merasakan yang luar biasa ya, tidak bisa ditahan ketika rapat atau ikut pelatihan, itu ngantuk sekali ya. Itu bagaimana rasanya, sangat tersiksa. Tentu saja saya sendiri merasakan semacam itu. Jadi anak boleh tertidur ya, lebih tepatnya itu boleh ketiduran, bukan terus tidur dia menggelar tikar di belakang bawa bantal terus tidur, itu tidak semacam itu Bapak Ibu. Biasanya anak ketiduran. Nah, untuk kontrolnya bagaimana, kita sepakati juga teman sebelahnya itu yang mengawasi dia mulai tidur, misalnya Mem ini tidur gitu, oke kamu di timer ya, kalau sudah 10 menit berarti nanti dibangunkan. Itu sehingga anak setelah bangun cuci muka sudah segar kembali daripada dia harus menahan ngantuk yang luar biasa. Demikian tadi Bapak Ibu. Bu Lisa, apakah waktu saya sudah habis? Masih ada 3 menit Bu. Oke, terima kasih. Iya, masih ada 3 menit Bapak Ibu. Kita akan berefleksi. Di akhir pembelajaran juga saya selalu tidak lupa menyelipkan refleksi ini Bapak Ibu, baik di kelas pelatihan saya maupun di kelas yang saya ajar ya. Nah, ada 3 pertanyaan ini Bapak Ibu. Hal baru apa sih yang Bapak Ibu dapatkan pada sesi kali ini? Mungkin Bapak Ibu sudah belajar di mana-mana ya mengenai disiplin positif. Ada tidak hal baru yang Bapak Ibu dapatkan pada sesi malam hari ini? Lalu yang kedua, apakah ada hal menarik yang Bapak Ibu temukan dalam sesi kali ini? Terus yang ketiga, apa rencana yang akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan materi pada sesi ini? Bapak Ibu, saya akan share di kolom chat ya link Padletnya, silakan nanti boleh diisi setelah sesi ini juga boleh. Setelah ini kan nanti ada Bu Norsa ya Bu Lisa. Iya, jadi supaya tidak terpecah konsentrasinya ketika Bu Norsa menyampaikan materi, jadi Bapak Ibu boleh mengisi refleksi ini setelah webinar ini ya Bapak Ibu. Boleh, saya tunggu, saya pengen tahu juga. Sebentar saya kopikan linknya, saya pastekan di kolom chat ya. Ya, demikian tadi Bapak Ibu sudah saya share linknya untuk refleksi ini. Ditunggu ya Bapak Ibu, setelah webinar ini besok juga masih boleh kok refleksinya. Baik, demikian tadi yang bisa saya sampaikan mengenai disiplin positif dalam implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih atas kehadiran dan juga perhatian Bapak Ibu dalam mengikuti webinar ini, juga semangatnya Bapak Ibu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Lisa. Terima kasih Bu Ira, luar biasa. Sudah memaparkan materi tentang disiplin positif ini, materi yang paling menarik menurut saya Bu Ira saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak dulu, dan yang paling menyentuh materi di sini. Betul sekali Bu. Mohon maaf ini Pak Indra Reski ya.
dari tadi apakah Pak Indra itu nanti, mohon maaf Pak Indra, untuk sesi tanya jawab nanti akan kita fokuskan selesai narasumber, dua narasumber memaparkan materi. Mohon maaf Pak Indra Reskia, karena kami dari tadi sudah berusaha untuk mencoba untuk mute, tapi masih sepertinya masih bolak-balik di itu nggih. Mohon sekali lagi Bapak Ibu, selama narasumber memaparkan materinya mohon disepakati bersama begitu nggih. Saya jadi tersentil ini Bu Ira, tadi belum disepakati tapi saya mau langsung menyampaikan sendiri ini. Harusnya Bapak Ibu di sini juga sepakat semua. Semoga sepakat ya Bapak Ibu ya. Sepakat tentu saja Bu Lisa ya. Jadi karena mungkin keterbatasan waktu juga ya Bu. Saya tadi ketika diberitahu waktunya 30 menit, saya adu kalau kesepakatan kelas ini butuh waktu nih. Lama ya Bu. Lebih untuk kesepakatan saja. Baik Bapak Ibu, mohon sekali lagi ini untuk ke sesi berikutnya dari narasumber Ibu Nursa Fatmawati, nanti mohon sepakati bersama ya. Selama Bu Nursa memaparkan materi, mohon Bapak Ibu untuk tidak menyalakan mic-nya terlebih dahulu karena mohon maaf sekali di sini secara teknis kami sedikit terganggu karena suara dari narasumber juga terganggu. Tuh. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tadi saya melihat di kolom chat itu banyak yang sudah tidak tahan untuk bertanya kepada narasumber Ibu Ira, mohon tahan dulu, nanti kita ada sesi khusus tanya jawab Bapak Ibu untuk dua narasumber hebat kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu, ini saatnya kita beranjak kepada narasumber kita yang kedua, Ibu Nursa Fatmawati. Beliau akan menyampaikan materi lanjutan dari webinar kita malam hari ini. Ibu Nursa, langsung saja Bu, saya persilahkan. Iya, terima kasih Bu Lisa atas kesempatannya. Iya, sebelumnya maaf Bu, kedengaran suaranya jelas Bu? Jelas Bu Nursa. Iya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada tim Kompak Nusantara yang telah mengundang saya untuk berbagi di sini karena grup ini sangat luar biasa, grupnya dari Sabang sampai Merauke. Iya. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Ira, penyampaiannya tentang disiplin positif juga sangat luar biasa. Banyak insight baru yang kita dapatkan hari ini. Nanti saya juga ikut refleksi Bu Ira. Ya, saya izin saksikan dulu ya. Terima kasih Bu Nursa. Iya. Maaf, sudah terlihat Bu? Belum Bu. Belum ya? Belum Bu. Nah, sudah ada Bu. Belum muncul Bu. Mohon maaf Bu Nursa, mungkin Bu Nursa off cam dulu kali ya, sinyal mungkin. Sebentar.
Nursa, apakah ada kendala, Bu? Ini udah kelihatan, Bu? Masih belum ya? Belum, Bu, belum muncul. Apa izin ini saya tampilkan mencoba nih, Bu? Tinggi, boleh Bu, boleh minta Oh, tolong. itu sudah Bu, alhamdulillah. Iya. Lanjut, Bu. Sudah muncul, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung saja ke materi hari ini, yaitu strategi penguatan literasi dalam implementasi kurikulum merdeka. Di sini saya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang telah saya lakukan di sekolah saya. Nah, sebelum saya ke materi, saya ingin tahu di benak Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan literasi. Ketika mendengar kata-kata literasi, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Silahkan ditulis di kolom chatnya. Ya, tidak usah searching ke Google ya Bapak Ibu ya. Ya, silahkan. Ya, membaca teks, membaca. Kemudian ada lagi. Ya, membaca. Iya, membaca. Ya, hampir semua ya di sini kita mendengar literasi itu membaca. Iya. Nah, maaf. Nah, sekarang yang pertama kita ubah mindset kita tentang pengertian literasi. Jadi, literasi itu tidak hanya tentang baca atau membaca. Di sini literasi adalah kemampuan untuk memahami, menafsirkan, mengkomputasi dan berkomunikasi menggunakan simbol, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Jadi literasi bukan hanya kemampuan membaca, tetapi membaca menjadi gerbang penting bagi kemampuan literasi. Nah, di sini jadi yang namanya literasi itu tidak hanya terbatas tentang membaca, tapi banyak hal. Ada literasi digital juga, kemudian ada literasi numerasi, banyak. Jadi di sini kita harus meluruskan bahwa literasi itu bukan hanya sekedar membaca. Nah, jadi membaca teks berarti jadi lebih bermakna. Maksudnya di sini dengan membaca tidak hanya simbol menjadi sebuah kata, tetapi kita mengkonstruksi sebuah makna. Nah, biasanya kalau mendengar kata literasi lebih identik dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, benar atau tidak Bapak Ibu? Betul. Iya. Iya, karena padahal literasi ini tidak hanya ada pada pelajaran bahasa Indonesia, tetapi ada pada matematika juga, ada pada IPAS, ada pada seni, ada pada pendidikan agama juga. Bahkan di PJOK pun ketika gurunya biasanya kan PJOK, saya kan tidak masuk kelas, saya cuma mengajar PJOK gitu. Nah, padahal di dalam PJOK juga ada literasinya. Jadi bagaimana literasinya? Misal nih saat permainan bola, kita kan pasti disampaikan dulu aturannya. Ada aturan. Nah, aturannya itu bisa berupa, dan
bagaimana kita tahu kalau kita tidak literasi dulu. Nah, jadi misalnya kartu kuning itu apa, kartu merah itu apa. Nah, itu juga literasi. Jadi literasi tidak hanya ada pada satu mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga ada pada mata pelajaran lainnya. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah memperbanyak bahan dan kualitas dalam menunjang literasi. Nah, di sini tidak hanya biasanya sebagian sekolah di Indonesia masih tergantung dari buku guru dan buku siswa sebagai satu-satunya sumber belajar. Padahal kita bisa memodifikasi bahan ajar tidak hanya melulu dari buku. Misalnya kita bisa belajar dari video atau video animasi, atau misalnya kita dari sumber bacaan lain, misalnya dari koran. Nah, di sini sangat penting kita mengenalkan teks non fiksi kepada murid kita. Nah, di sini paparan berbagai cara penggunaan teks non fiksi pada jenis mata pelajaran lain adalah salah satu tips jitu untuk meningkatkan literasi anak. Misalnya pada pelajaran IPAS. Nah, misalnya ada pembelajaran menggunakan bagaimana caranya. Jadi kita menggunakan diorama siklus air sebagai infografik. Maksudnya di sini misalnya sebagai guru kita menyediakan gambar atau diorama siklus air kepada siswa saat pelajaran IPAS. Nah, jadi anak-anak saat awal pertama kali melihat, mereka pasti bertanya-tanya, apa sih itu? Biasanya di diorama ada tulisan kan, ada tulisan-tulisan. Nah, jadi di situ kita bisa menggali pengetahuan awal siswa. Apakah mereka tahu yang kita bawa ini apa? Nah, di situ literasinya. Kemudian kalau kita menggali pengetahuan awal itu, jangan disalahkan pertanyaan-pertanyaan anak-anak itu, maksudnya jawaban-jawaban dari anak itu, misalnya mereka pasti jawabannya beragam. Jadi walaupun salah itu tidak masalah. Jadi kita yang kedua, kita mendorong murid untuk membuat prediksi. Nah, misalnya kita saat ada melihat awan, kemudian kita ketika airnya menguap menjadi awan, kalau sudah kebanyakan apa yang akan terjadi? Misalnya kita beri dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, jadi setelah itu anak-anak kan pasti bertanya-tanya begitu, mereka akan menjawab dengan sesuai apa yang mereka ketahui. Nah, setelah itu kita arahkan mereka menggunakan sumber belajar lain, misalnya seperti internet atau buku-buku yang ada di perpustakaan, buku non-fiksi tentang siklus air. Nah, jadi anak-anak di sini kita latih untuk bagaimana melatih kemampuan mereka memahami suatu bacaan, kemudian membandingkan dan mereka menyimpulkan. Nah, atau misalnya kita bisa anak-anak kita ajari dengan membuat happy note. Maksud happy note ini kita berkreasi bagaimana caranya membuat catatan tapi dalam bentuk yang unik. Salah satunya ini seperti ini. Jadi kita arahkan anak-anak membuat happy note, dan ketika membuat catatan ini anak-anak pastinya mereka akan berusaha untuk mencari tentang materi itu sendiri. Nah, biasanya dari bahan selain buku ajar mereka mencari di internet atau misalnya mencari di kamus atau di mana saja. Jadi kita bagaimana supaya anak-anak bisa meningkatkan literasi mereka. Nah, yang ketiga, kita perbanyak praktik literasi baik di sekolah dan di rumah atau keluarga. Nah, di sini perlu adanya komitmen bersama. Jadi tidak hanya di keluarga, di sekolah saja, tetapi untuk literasi ini juga harus ada di rumah. Bagaimana caranya? Kita bisa mengundang orang tua, kita sosialisasikan bagaimana pentingnya literasi. Jadi kalau cuma di sekolah saja, maka literasi ini kan
tidak seimbang lah antara di sekolah dan di rumah. Jadi kita sampaikan juga, kita bikin komitmen bersama kepada orang tua agar praktik literasi ini juga dijalankan di rumah. Nah, ini contoh literasi di sekolah, praktik literasi, salah satunya misalnya kita membuat pojok baca dan pohon literasi. Ini salah satu contoh. Nah, pohon baca ini jejak pohon baca, di sini ada buah apel. Nah, ketika anak-anak membaca sesuatu, kita arahkan mereka menulis judul dan halaman yang mereka baca, buku dan halaman yang mereka baca. Jadi anak-anak akan termotivasi untuk membaca. Kemudian kita bikin lingkungan fisik kayak teks. Nah, maksudnya ini misalnya kita membuat poster atau tulisan-tulisan. Jadi anak-anak literasinya akan meningkat dengan adanya lingkungan fisik yang kayak teks ini. Nah, kemudian kita bisa mengadakan lokakarya membaca. Jadi bisa anak-anak diundang misalnya dari sekolah lain juga untuk kita mengadakan lokakarya. Dan yang keempat adalah diskusi terbimbing. Nah, diskusi terbimbing ini jadi setelah anak-anak bisa kita ajak diskusi untuk memaknai sebuah misalnya bacaan atau video yang kita tonton. Nah, jadi kita diskusikan apa yang bisa kita ambil dari bacaan atau video yang kita lihat. Nah, yang kelima adalah membuat karya literasi. Nah, ini banyak nih karya-karya literasi anak-anak yang bisa kita tampilkan. Jadi setelah dibuat jangan diabaikan begitu saja, kita pajang juga, jadi anak-anak akan lebih termotivasi. Kalau di rumah bagaimana? Nah, kalau di rumah ini adalah ketika anak-anak bertanya tentang sesuatu, misal ada sebuah undangan dan mereka membacanya, itu juga bagian dari literasi. Misalnya ketika mereka melihat di nama di sebuah undangan itu, misalnya ada misalnya nama Norsa Fatmawati SPD. Nah, ketika anak-anak bertanya apa itu SPD, karena di situ tugas kita sebagai orang tua, kita sebagai guru harus kita sosialisasikan kepada orang tua. Di situ adalah kesempatan kita untuk mengajarkan literasi ke anak, untuk menjelaskan apa itu SPD. Nah, itu juga bagian literasi. Di sini ada sedikit contoh literasi yang saat di rumah. Ini lebih ke literasi numerasi. Tunggu sebentar. Saya izin share video ya, Bu. Silakan. Ya. Kelihatan, Bu, videonya? Belum kelihatan ya, sebentar. Kan tadi nanya berapa bayarnya. Nah, bayarnya berapa ini? 150-500. Iya. Lumayan mahal ya, Mah. Kalau masak di rumah biasanya berapa? Nah, kalau mama yang masak sekitar 50.000. Berarti sekali makan di kafe bisa 3 kali makan di rumah. Betul sekali. Nah, kalau dari jumlah yang kita bayar ini, kemudian kita potong untuk bisa 3 kali makan kan tadi di rumah. Nah, dipotong untuk 3 kali. Jadi sisanya ada berapa? 100 rupiah. Numerasi itu pelajaran matematika.
Ternyata ini pemaknaan yang salah bagi saya sebagai orang tua selama ini. Semenjak diterapkannya kurikulum merdeka di SDIP Ihsanul Amal, pembelajaran menjadi lebih optimal secara mendalam dan kompeten. Penguatan numerasi tidak hanya ada pada matematika, tapi juga ada pada Maaf, Bu. Tes. Assalamualaikum. Videonya gimana tadi, kelihatan? Kayaknya di tempat saya sinyalnya lagi ini. Tadi Kelihatan Bu, tapi sekarang enggak. Oh iya, kita skip aja ya videonya. Kita lanjut aja. Jadi begini, dari video tadi yang ingin saya jelaskan, dengan adanya literasi di rumah, jadi ketika anak-anak bertanya, biasanya kan anak-anak itu pada ini ya, bawel ya, maksudnya tentang ini. Misalnya dia bertanya ketika belanja, "Ma, ini berapa?" Nah, atau dia baca struk. Nah, jadi itu adalah bagian dari literasi anak-anak. Jadi jangan kita patahkan mereka untuk belajar berliterasi juga. Jadi sebagai orang tua juga harus mendukung untuk kegiatan literasinya di rumah. Seperti tadi mereka setelah membaca stokan itu mereka bagian dari literasi. Kemudian ada numerasinya juga. Mereka bertanya apa. Nah, jadi itu bagian pembelajaran juga. Tapi terkadang sebagai orang tua banyak yang mengabaikan apa itu ketika pertanyaan dianggap itu adalah hal sepele. Nah, jadi itu harus adanya komitmen antara guru dengan orang tua di rumah tentang literasi, penguatan literasi ini. Saya lanjut, share screen lagi. Izin Bu Lisa, udah kelihatan? Belum ya? Belum, Bu. Tunggu sebentar ya. Ya, Mohon maaf, mungkin Bu Nursanya yang off cam terlebih dahulu apa ya, Bu? Oh iya. Saya off cam dulu. Mohon maaf ya Bu, ini tinggal di tempat saya. Sudah, Bu, sudah muncul. Sudah muncul? Iya. Sudah. Nah, ini tentang perbaikan cara belajar literasi. Perbaiki cara belajar literasi, yaitu kita harus adanya inovasi belajar literasinya. Bagaimana? Jadi jangan melulu ya tadi kita ubah mindset kita. Literasi tidak hanya berupa membaca. Kita bisa anak-anak kita ajak misalnya membuat poster. Nah, kemudian atau kita ajak menonton pertandingan bola. Nah, itu juga bagian literasi. Misalnya anak-anak harus membaca aturannya bagaimana. Nah, itu merupakan bagian literasi. Atau mendengarkan siaran berita. Nah, ketika anak-anak bisa mengolah apa yang disampaikan, apa yang mereka tangkap dari siaran berita itu, kemudian mereka bisa memaparkannya kembali, itu juga merupakan literasi. Yang keempat, anak bisa dengan melakukan asesmen, saat asesmen dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang istilahnya permainan buat anak-anak seperti Kahoot atau Quizizz. Nah, jadi di sini anak-anak akan lebih bersemangat ketika kita menggunakan untuk penguatan literasi, menggunakan
sesuatu yang lebih menarik. Nah, di sini akan membantu anak-anak menjadi lebih semangat atau lebih rajin. Nah, di sini kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa jika dilakukan secara konsisten maka akan berdampak pada pencapaian kompetensi siswa. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Moderator yaitu Ibu Lisa. Terima kasih Bu Norsa, luar biasa materi malam hari ini tentang penguatan literasi dan praktik baik yang tentunya sudah dilakukan oleh Bu Norsa ya Bu. Ya. Bapak Ibu masih semangat ya semuanya ya. Mohon izin menyampaikan untuk berikutnya nanti kita akan masuk pada sesi tanya jawab, namun sebelumnya saya akan sampaikan beberapa hal. Tadi sebelumnya nanti ketika sesi tanya jawab mohon Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian nyalakan speakernya dan perkenalkan diri, kemudian sampaikan pertanyaannya ditujukan untuk narasumber pertama atau kedua kepada Bu Ira atau Bu Norsa, demikian. Kemudian silakan sampaikan pertanyaannya. Kemudian berikutnya tadi ada ya Bapak Ibu yang menanyakan baik di streaming YouTube maupun di chat di room Google Meet malam ini yang menanyakan tentang presensi. Nanti insya Allah akan kami bagikan dari tim Kompak dan bagaimana tata cara pengisiannya akan kami beri arahan pada akhir sesi kita malam hari ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini waktunya sesi tanya jawab terhadap kepada narasumber kita malam hari ini. Silakan Bapak Ibu raise hand untuk bertanya atau untuk menyampaikan atau menanggapi terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Silakan Bapak Ibu. Nanti akan saya mulai dari sesuai antri yang seperti itu nggih. Di sini yang sudah di room kita yang sudah raise hand ada Bu Mai Eva Roza. Bu Mai Eva Roza, silahkan. Halo Bu Mai Eva. Sepertinya Bu Mai Eva mungkin tidak sengaja terklik ya untuk ikon raise hand-nya. Ada di antrian berikutnya ada Bu Kasmawati. Silakan Bu Kasmawati. Halo Bu Kasmawati. Halo Bu Kasmawati. Saya coba sepertinya di kolom chat ada Bu. Di kolom chat tadi yang pertama ya Bu, ini saya sedang mencari karena sudah. Halo Bu Kasmawati, silakan Bu Kasmawati. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Terima kasih tentang banyak berikan kepada kita daripada pelajaran pada malam ini. Namun jujur Bu ya, tentang tadi ini disiplin budaya positif ya, yang tadi ada disinggung tentang budaya semua serba positif, disiplin positif, budaya positif dan sebagainya. Nah, yang selama ini yang kita lakukan di kelas itu sudah termasuk semua dalamnya ya, namun kenyataannya pelaksanaannya artinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan bahkan
semakin kita mendisiplinkan siswa, semakin banyak pelanggaran atau semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, atau terjadi istilahnya perundungannya. Salah satunya kita memberikan suatu aturan sementara di kurikulum Merdeka itu guru termasuk tertekan ya kalau kita melakukan sesuatu kepada siswa. Jadi adakah kira-kira yang malam ini yang bisa kita ambil atau pelajari atau kita bisa terapkan di siswa selain daripada apa yang tadi Ibu itu jelaskan tentang disiplin positif, karena itu semua sudah dilakukan di kelas ya, namun kenyataannya atau pelaksanaannya atau istilahnya siswa tidak berubah, bahkan semakin banyak pelanggaran mereka. Jadi kita terus terang guru terkadang itu kita melakukan sesuatu tetapi ditentang oleh kepala sekolah. Contohnya saya kasih contoh satu, kalau kita kasih tugas anak-anak ya, kemudian pada akhirnya minggu depan dikumpul, ada beberapa siswa tidak melakukan, ya. Padahal kita sudah sepakat, ya. Minggu depan dikumpul, kalau tidak dikumpul ada sanksinya. Nah, kemudian pada saat itu dikumpul itu tugasnya, mereka tidak kumpul. Jadi apa yang kita sepakati tadi ini kita lakukan, misalnya disuruh berdiri di depan kelas. Nah, kemudian tiba-tiba muncul lewat kepala sekolah, dilihat perlakuan kita itu, memberikan sanksi kepada siswa, ditegurlah si gurunya bahwa tidak boleh dikasih begitu siswa. Jadi kita serba bingung, bagaimana kira-kira adakah yang lain selain yang Ibu jelaskan tadi, perlakuan apa atau kita terapkan kepada tanpa dengan, karena terkadang apa yang kita lakukan di sekolah itu biasa campur tangan dengan kepala sekolah. Kira adakah supaya ada kita ambil atau kita bisa laksanakan di sekolah pada malam, apa yang kita ambil, apa yang diberikan pada malam ini, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ditujukan untuk Bu Ira ya, Bu Kasmawati ya. Oke, betul. Yang pertama tadi ya. Silakan Bu Ira untuk ditanggapi. Terima kasih Bu Lisa. Ibu Kasmawati, sebelumnya saya mau bertanya, Ibu mengajar di jenjang apa ya, Bu? KSMP. Oh, di SMP. Ibu guru mapel? Apa, Bu? Maaf, prakarya. Apa? Begitu maaf. Prakarya SMP. Oh, prakarya SMP. Baik, terima kasih Bu Kasmawati. Dari tadi SMP mana ya, Bu Lisa? Saya di SMP Negeri 1 Wonomulyo Sulbar. Oh, luar biasa Bu di Sulawesi, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Baik, tadi Ibu menanyakan bahwa yang disampaikan ini sudah dilaksanakan semua, Ibu, termasuk tadi ketika anak diminta mengumpulkan tugas tepat waktu, ternyata masih banyak juga yang tidak mematuhi. Terus sanksinya itu adalah berdiri di depan kelas, Ibu tadi ya. Apakah sanksi itu memang sudah disepakati oleh Ibu dan anak-anak, Bu? Betul. Sudah ya? Anak sudah tahu ya? Iya, sudah sepakat. Sanksinya demikian kalau tidak dikumpul tugasnya. Tapi toh masih pelanggar. Iya, tadi di depan kan ada hukuman dan konsekuensi. Salah satu ciri dari konsekuensi itu adalah biasanya berhubungan dengan kesalahan atau ada relasinya dengan kesalahan yang dia buat. Misalnya dia mengotori meja, berarti konsekuensinya dia harus membersihkan. Karena terlambat ikut pelajaran olahraga, berarti dia harus lari gitu. Menurut Bu Kasmawati sendiri, ketika sanksinya itu tidak tepat waktu mengerjakan tugas, lalu dia berdiri di depan kelas itu, apakah ada korelasinya ya, Bu, menurut Ibu sendiri? Iya. Artinya kan sering saja lakukan dulu biasanya
kalau tidak atau melanggar biasa begitu, suruh membersihkan WC, disuruh membersihkan halaman atau apalah hukumannya, tapi tetap juga tidak kurang efektif mungkin ya. Iya, berarti Beda mungkin ya kalau kita di desa dengan ibu di kota. Jadi ya sebenarnya tadi kan ketika dihukum membersihkan, berarti kan ibu anak dihukum membersihkan WC berdiri, itu kan lebih ke hukuman ya Bu. Sementara di disiplin positif ini memang tidak, hukuman ini adalah alternatif yang paling akhir Ibu, setelah ketika menggunakan konsekuensi dan restitusi ini tidak berhasil. Sebenarnya selain yang saya tadi sampaikan, ada satu materi yang sebenarnya ini juga menarik, yaitu restitusi Ibu. Ini kalau restitusi ini biasanya memang lebih individual ya, lebih private. Ketika kalau konsekuensi itu kan kesepakatan kelas, dan konsekuensi itu secara klasikal di kelas. Sementara ketika tadi ada mungkin nggak semua anak juga ya Bu, cuman beberapa anak saja misalnya yang terlambat mengumpulkan tugas gitu, itu bisa kita panggil dan kita bisa terapkan restitusi. Sayang sekali karena waktunya terbatas pada malam hari ini, saya tidak bisa membahas tentang restitusi ini Bu. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain di Kombel Kompak ini bisa mengadakan webinar juga mungkin dengan narasumber yang lain juga mengenai membahas masalah restitusi, bagaimana ini juga salah satu ataupun ciri dari disiplin positif ini Bu, penerapan restitusi ya. Jadi untuk tadi menggali motivasi intrinsik anak ketika, jadi saya secara garis besar aja ya Bu Kasmawati, jadi di restitusi nanti itu kita gali dulu ini backgroundnya, kenapa dia melakukan semacam itu, kenapa dia terlambat mengumpulkan tugas, kita gali dulu alasan-alasan dia apa, lalu kita kembalikan, kita ingatkan dia akan kesepakatan kelas. Setelah itu di akhir kita tidak memberikan solusi, tapi kita juga gali lagi apa yang akan kamu lakukan, semacam refleksi tadi. Memang ini bukan sesuatu yang mudah Ibu ya. Saya sendiri pun masih ada yang terus berproses semacam itu. Ada yang direstitusi satu kali dia sudah langsung bisa tumbuh motivasi intrinsiknya, tapi ada yang sampai beberapa kali. Tapi sulit itu bukan berarti tidak mungkin Ibu Kasmawati, lebih semangat lagi Ibu ya. Nanti mungkin di lain waktu Kompak ini akan mengadakan webinar lagi dengan khusus membahas mengenai restitusi. Ini adalah ciri dari disiplin positif ini adalah menggunakan restitusi, selain tadi ada konsekuensi. Demikian Bu Kasmawati, terima kasih. Selamat malam Ibu. Bu Lisa masih di mute. Oh iya, terima kasih. Bu Kasmawati sudah terjawab ya Bu. Semoga nanti Kompak di sesi berikutnya akan membahas tentang restitusi, begitu ya Bu Ira, salah satu alternatif dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Kasmawati, karena restitusi itu menarik sekali. Iya, dibahas ini kalau bahas restitusi bisa 1,5 jam sih. Waktu kita bahkan tidak cukup ya. Mungkin. Baik, Bapak Ibu, sebelum untuk penanya berikutnya, saya sampaikan dulu tentang tadi presensi sudah di-share di chat, di room chat ya, dan kemudian sudah di-share juga di chat YouTube juga. Nanti bagaimana cara mengisinya bagi yang masih kesulitan, nanti insya Allah pada akhir sesi ada penjelasan dari tim Kompak bagaimana cara mengisinya. Izin Bu Lisa, ini ternyata link ada yang rusak ini Bu, karena kebetulan itu editor belum dihitung. Bisa dilanjut dulu nih, bisa dilanjut dulu. Begitu ya Bu. Baik, tadi sudah disampaikan oleh tim Kompak, ada Bung Armi. Bapak Ibu, kita masih memiliki waktu sekitar 28 menit lagi untuk sesi tanya jawab malam hari ini. Bapak Ibu, bagi yang mungkin ingin bertanya via chat,
silahkan diketikkan di room chat atau di chat YouTube juga Bapak Ibu bisa tuliskan di sana. Ini ada pertanyaan yang saya tadi temukan di room chat ini. Ada Bu Ruby Sumiati, mungkin ini hampir mirip dengan kasusnya Bu Asmawati tadi ini. Bu, hukuman untuk disiplin yang berupa mungkin ini maksudnya yang berupa fisik, apakah saat ini perlu? Sebab ada beberapa wali murid tidak suka katanya melanggar HAM anak, seperti itu. Ini sepertinya pertanyaan ditujukan untuk Bu Ira ya. Baik, terima kasih Bu Lisa. Ini mungkin tadi kan disampaikan di awal di presentasi saya ya Bu. Bu siapa tadi Bu? Bu Ruby Sumiati. Oke, Bu Ruby. Jadi di sana kan saya sampaikan hukuman konsekuensi dan restitusi. Saya juga tadi kita membahas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya Bu. Jadi memang tadi saya sudah sampaikan bahwa di disiplin positif ini memang hukuman ini kalau bisa sama sekali tidak dilakukan ya. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu itu ya Bu. Jadi di disiplin positif ini kita tidak mengenal hukuman Ibu, tetapi ada konsekuensi dan restitusi. Tadi kita juga sudah membahas mengenai perbedaan antara hukuman dan restitusi. Jadi perbedaannya tadi saya berikan contoh yang sama-sama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, tapi itu disebut hukuman ketika tidak berhubungan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Misalnya tadi karena terlambat dia dihukum lari 2 kali lapangan basket mengelilingi. Sementara kalau itu yang hukuman ya. Sementara kalau dihukum lari 2 kali mengelilingi lapangan basketnya itu ketika pelajaran olahraga, maka itu bisa dianggap sebagai pemanasan. Maka itu bukan lagi hukuman tetapi adalah konsekuensi, dan itu juga seharusnya sudah disepakati oleh guru olahraga dan juga murid-muridnya. Demikian sih Bu Lisa ya. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini tidak menggunakan hukuman ya Ibu ya. Ya. Diharapkan sudah tidak ada lagi hukuman seperti itu ya Bu Ira ya. Terima kasih Bu Ira, ini tadi pertanyaan Bu Ruby Sumiati semoga sudah terjawab ya Bu Ruby. Jadi karena pertanyaannya via room chat dan sepertinya di antara sudah ada beberapa yang raise hand. Di sini ada Bu Rihatun. Silakan Bu Rihatun perkenalkan diri dan sampaikan kepada siapa, kepada narasumber yang mana untuk malam ini pertanyaan jenengan ditujukan. Terima kasih. Silakan Bu Rihatun. Terima kasih. Nama saya Rihatun Bu. Mohon maaf saya off cam. Saya tujukan pertanyaan ini kepada Bu Ira. Enggak sekedar ya. Sekedar. Bu Ira, ini berkaitan dengan Mbak Isa dulu Mbak Isa. Ini berkaitan dengan disiplin positif yang tadi Ibu presentasikan. Tadi saya tuh membaca berkaitan dengan apa tadi ya lupa, yang konsekuensi sama hukuman. Dimana di situ ibaratnya kayak dituangkan dalam kesepakatan kelas. Kalau misalnya misalnya Bu ya, pada saat proses pembuatan kesepakatan kelas itu, apakah konsekuensinya ditulis sekalian Bu? Misalnya kita kesepakatan kelas membuatkan, kemudian apakah konsekuensinya itu harus ditulis, apa kita bacakan saja Bu? Itu aja. Terima kasih. Baik Bu Ira, langsung saya jawab saja Ibu. Langsung saja dijawab Ibu. Iya, selamat malam Bu Rihatun. Tadi belum menyampaikan Ibu dari mana ya Bu? Mohon maaf, saya dari Pemalang Bu. Oh iya, dari Pemalang. Baik Ibu, di kesepakatan kelas itu untuk konsekuensinya biasanya tidak perlu dituliskan Ibu ya, karena nanti terlalu panjang juga ya. Dan kalau boleh saya menambahkan ya, untuk kesepakatan kelas ini bisa dibuat kalau di jenjang SD itu kan ada guru kelas ya, bisa dibuat oleh
guru kelas masing-masing. Sementara kalau di SMP dan SMA yang juga ada kesepakatan kelas yang dibuat oleh wali kelas, tapi juga bisa kita sebagai guru mata pelajaran juga membuat kesepakatan kelas, dan itu pun tidak perlu untuk guru mapel ini tidak perlu ditempel juga di kelas. Nanti ada 12 mata pelajaran, ada 12 tempelan di kelas gitu ya. Kalau saya tadi karena di jenjang SMA gitu, bisa kita membuatnya di Canva, jadi masing-masing kelas dibuat, nanti kita berikan slide-nya, dikirim ke grup WA kelas ya. Kalaupun misalnya karena keterbatasan media dan juga jaringan internet tidak bisa menggunakan semacam itu, mungkin bisa juga lewat grup WA ya Bapak Ibu, bisa dituliskan di deskripsi grup WA-nya juga bisa. Jadi kalau konsekuensinya itu biasanya kita sepakati secara lisan Bu Rihatun. Demikian Ibu. Terima kasih Bu Ira. Sama-sama Ibu. Sudah terjawab ya Bu Rihatun, silakan untuk mohon untuk turunkan raise hand-nya terlebih dahulu. Bu Kasmawati juga. Terima kasih. Sudah terjawab Bu Rihatun? Sudah Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf, tadi saya masih melihat banyak yang menanyakan tentang bagaimana pengisian link. Mohon maaf, nanti di akhir sesi mohon bersabar Bapak Ibu ya, nanti insya Allah dari tim Kompak akan menyampaikan bagaimana teknis pengisiannya seperti itu. Kita lanjutkan untuk diskusi kita. Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. 20 menit lagi untuk sesi diskusi kita. Silakan raise hand. Di sini ada Ibu Flora Hasugian. Silakan Bu Flora. Silakan perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya terhadap narasumber kita. Halo Bu Flora. Apakah mungkin karena tidak sengaja? Ada Pak Sarbin di sini. Halo Pak Sarbin. Halo Pak Sarbin. Baik, sepertinya ini pertanyaannya yang dari room chat saja ya Bu. Ada pertanyaan dari Ibu Putri Ahniar Aturma Panggabean. Sambil menunggu respon dari Bu Flora dan tadi Pak ada pertanyaan dari Ibu Putri Ahniar terlebih dahulu di room chat. Tadi saat Bu Ira menyampaikan materi. Bu, bagaimana membangun kepercayaan diri mereka, siswa mungkin maksudnya ya, untuk aktif dalam tanya jawab atau supaya aktif anak-anak dalam menjawab pertanyaan guru. Karena dominan siswa saya ketika saya bertanya jarang menjawab atau lebih memilih diam, Bu. Terima kasih. Sepertinya pertanyaan ini ditujukan untuk Bu Ira. Juga, silakan Bu Ira untuk ditanggapi pertanyaan dari Bu Ibu Putri Asya. Terima kasih Bu Lisa. Selamat malam Putri. Terima kasih Bu Putri ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Ini kembali ke tadi ya di awal bahwa bukan di awal, di kesepakatan kelas ini kan tujuannya untuk membuat supaya kelas ini bisa menjadi tempat belajar yang nyaman untuk semua ini berarti tidak hanya siswanya yang nyaman, juga gurunya yang nyaman. Biasanya saya ketika memberikan, sebelum kita membuat kesepakatan kelas itu biasanya sampaikan ke anak, tujuan dari kita akan membuat kesepakatan ini adalah kita bisa menciptakan kelas yang nyaman untuk semua. Nyamannya untuk semua itu bukan hanya untuk kalian saja, tapi juga untuk saya sebagai guru gitu. Jadi kita yang di kelas bahasa Inggris ini semuanya bisa nyaman gitu. Dan gimana biar bisa nyaman? Lalu anak kan menyampaikan ide-idenya tadi ya Bu Putri. Lalu biasanya sih ada yang terlibat aktif gitu. Kalaupun belum anak yang menyampaikan seperti itu, kita mengharapkan ada ide semacam itu bahwa anak biar bisa aktif dalam pembelajaran. Biasanya saya pancing-pancing nih.
kalau kalian nggak nyaman itu biasanya karena apa? Nah, kalau dari sudut pandang guru kita juga perlu menyampaikan ke anak. Kalau dari sudut pandang guru, saya itu tidak nyaman kalau kelasnya sepi. Jadi bukan sepi maksudnya tidak ada yang mengobrol ya, tapi ketika tidak interaktif, kalian tidak terlibat aktif, diminta bertanya atau menyampaikan pendapat, tidak ada yang memberikan jawaban dan seterusnya. Itu juga di awal biasanya saya sampaikan semacam itu, Bu Putri ya. Jadi itu termasuk semuanya terlibat aktif dalam kesepakatan seperti itu. Dan juga kalau mungkin kita bisa berefleksi juga, kenapa ya anak tidak mau memberikan pendapat ataupun menjawab pertanyaan kita atau bertanya gitu. Apakah ketika kita mengajar itu kita sudah menyiapkan ataupun kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk mereka bisa berpendapat, untuk mereka bisa mengeluarkan permasalahannya, atau mereka bisa dengan bebas mengemukakan pendapat mereka tanpa takut dimarahi ataupun tanpa takut dihakimi dan seterusnya. Itu sih lebih seperti itu, Bu Putri, kalau dari pengalaman saya selama ini. Demikian Bu Lisa, semoga bisa menjawab ya Bu Lisa, karena ini lewat chat kita. Iya, jadi tidak bisa melihat. Semoga Bu Putri di sini bisa ya, sudah respon ini Bu Putri. Terima kasih Bu, tetap semangat. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya Bu Ira di room chat. Ada pertanyaan pertama dari Pak Yusuf Arianto. Sepertinya masih terkait dengan budaya positif ini. Bu, budaya positif itu termasuk dalam rubrik penilaian atau tidak? Budaya positif termasuk dalam rubrik penilaian atau tidak ya? Kalau kita tadi melihat di materi yang saya sampaikan tadi ya, bahwa tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa ya, bahwa dia ketika melakukan sesuatu itu karena dia bukan karena mengharapkan imbalan ataupun reward ya. Misalnya nanti kalau kamu tidak pernah terlambat, nanti di akhir semester ibu kasih coklat gitu. Itu kan termasuk juga reward. Itu masih motivasinya eksplisit ya Bapak Ibu. Tapi tujuan dari budaya positif sendiri adalah menumbuhkan motivasi dalam diri siswa, bahwa ketika dia berperilaku itu karena dia menghargai diri sendiri, dia juga mempercayai nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, yang sudah tercantum atau yang ingin dicapai dalam kurikulum Merdeka ini ya, kebijakan universal yang diyakini dalam kurikulum Merdeka ini adalah termuat dalam profil pelajar Pancasila. Dan tentu saja karena sudah ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, tentu saja bisa dimasukkan ke situ ya Pak untuk penilaiannya, penilaian di P5 ini. Karena kan dalam P5 ini yang ingin dicapai itu adalah penguatan karakter-karakter yang ada di keenam profil tersebut. Demikian Bu Lisa yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak siapa tadi? Yusuf. Ya, dari Pak Yusuf Arianto. Terima kasih Bu Ira. Semoga Pak Yusuf bisa mendengarkan jawaban dari Bu Ira. Saya beri kesempatan lagi, Bapak Ibu silakan, barangkali Bapak Ibu ingin menanyakan langsung kepada dua narasumber kita pada malam hari ini. Kami beri kesempatan, silakan Bapak Ibu untuk raise hand sebelum kami sampaikan lagi pertanyaan yang kami dapatkan di room chat. Silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya, mumpung kita ketemu dengan dua narasumber hebat kita dan materinya luar biasa semua ini Bapak Ibu. Tadi juga sambil menunggu ya Bu Lisa, masih ada yang resen ya. Saya juga tadi luar biasa dari Bu Nursa, ini Bu Lisa berbagi praktek baik. Iya. Bisa saya inspiratif sekali. Inspiratif sekali nih Bu Ira. Ini tadi saya sangat tertarik
langsung pengen saya ATM ini. Kebetulan ini di sekolah saya masuk kegiatan tengah semester nanti setelah libur nyepi dan cuti bersama. Nyepi kan sudah masuk, saya nggak sabar ingin mengadopsi ini Bu Lisa ATM. Betul Bu. Dari kemarin itu sampai kebingungan apa ini kira-kira kegiatan yang nantinya bisa untuk mengaktifasi di sekolah kita, dan ini kita dapat inspirasi luar biasa ini dari Bu Norsa. Nanti mohon bisa di-share materinya ya Bu Norsa ya. Iya betul Bu, saya menunggu juga ini. Saya menunggu ya, sabar. Sebetulnya Mas ingin apa, banyak sekali nanti bisa ditanyakan. Semoga nanti saya bisa minta nomor teleponnya Bu, saya bisa hubungi Wapri begitu nggih. Siap. Ini ada pertanyaan Ibu dari Bu di room chat ya, di room chat ada, sebentar saya lihat dulu. Sepertinya pertanyaan untuk Bu Norsa ini dari Bu Putri lagi ini Bu Putri. Untuk Ibu Norsa, adakah saran contoh kegiatan literasi untuk kelas rendah? Silakan Bu Norsa untuk ditanggapi. Adakah contoh kegiatan literasi untuk kelas rendah? Masih di mute Bu mic-nya. Oh iya, maaf. Terima kasih atas pertanyaannya tadi Bu Putri ya. Iya. Iya. Nah, untuk contoh literasi kelas rendah, kita bisa menggunakan membaca secara read aloud atau membaca nyaring, Bu. Nah, jadi itu adalah salah satu tips literasi untuk anak-anak kelas rendah. Jadi kita misalnya untuk anak rendah kan, misalnya untuk kelas 1 ya, fase A, tidak semua anak dia bisa membaca kan ya. Jadi sebagai guru kita bisa misalnya ada buku untuk anak-anak kelas 1, misalnya buku cerita yang penuh yang ada bergambar, bisa kita sajikan, kita bacakan di depan anak. Misalnya dulu harus kita tampilkan dulu gambarnya, ini gambar apa, biarkan anak-anak berimajinasi dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, setelah itu baru kita bacakan teksnya. Nah, sambil kita mengenalkan huruf. Jadi, tapi untuk anak-anak yang masih dasar, biarkan mereka mengenal kita dulu, tidak dipaksakan. Misalnya kita harus mengajari mereka ini, biarkan mereka suka dulu. Nah, sebelum mereka mempraktekannya langsung, misalnya kita mengajarkan membacanya. Jadi sedikit berbagi ya, ini yang saya alami juga, berbagi praktek lah istilahnya. Jadi anak saya yang ada pada saya tidak pernah mengajarkan mereka karena dasar ya, mengajarkan mereka untuk membaca. Jadi tapi saya merutinkan dari mereka bayi ya, setiap malam membacakan buku cerita, walaupun waktu masih bayi mereka tidak ngerti apa itu yang namanya bacaan kan ya. Saya berusaha membacakan 15 menit, karena itu kan yang ada pembiasaan literasi setidaknya 15 menit. Nah, jadi saya bacakan, dan setelah masuk ke kelas 1, saya bilang ke gurunya, Ibu, maaf ini anak saya belum bisa baca. Jadi maksudnya mohon bimbingannya begitu kan, karena saya tidak ingin memaksakan mereka. Kelas 1 harus bisa membaca. Nah, dan setelah ternyata anak saya tiba-tiba sudah bisa membaca. Kata gurunya, Ibu, ini anaknya sudah bisa baca. Saya pun heran, kenapa dia, maksudnya hafal gitu ya di itu. Terus saya tes, ternyata dia memang bisa baca. Dan saya dari pengalaman itu menyimpulkan bahwa ketika kita membacakan dan kita tidak bertujuan langsung untuk mereka harus bisa baca, tapi kita cuma memberikan pembiasaan literasi kepada anak-anak, dan akhirnya apa yang mereka merekam gitu sebagai huruf per huruf, dan memang bisa baca dari kegiatan kita yang membacakan mereka rutin setiap hari. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan, tips-tipsnya untuk anak-anak kelas rendah. Ya, terima kasih. Ya, Bu Lisa, silakan. Terima kasih Bu Norsa, seperti itu ya Bu Putri. Bagaimana Bu Putri? Sudah terjawab semoga.
Bapak Ibu, kita memiliki waktu hanya sekitar 5 menit saja, 4 menit saja untuk sesi diskusi kita malam ini. Saya memberikan satu kesempatan lagi, namun sebelumnya saya akan membacakan ini. Ada satu pertanyaan di room chat ini, Bu Ira. Tadi sudah disampaikan, ini sepertinya untuk Bu Ira lagi nih. Dari Bu Wiji Rahayu, Bu, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas untuk kelas rendah? Karena di kelas saya sulit siswa menyampaikan ide-idenya agar kesepakatan kelas terbangun dan dari hasil pendapat siswa. Seperti itu, Bu, bisa dijawab singkat saja mungkin sebagai gambaran. Iya, mungkin tadi ya Bu, kita kalau di kelas rendah itu kan berarti mereka memang masih untuk menangkap hal-hal yang abstrak ya Bu ya. Mungkin bisa kita pancing dulu mungkin ya Bu, kalau saya mengajarnya di kelas di tingkat atau di jenjang atas ya, menengah atas ini. Kalau gambaran saya sih mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya Bu, ataupun bisa digunakan. Mungkin menyambung dari Bu Norsa tadi, karena kelas rendah itu biasanya mereka memang sulit menerima hal-hal yang abstrak gitu. Mungkin Ibu bisa ketika sebelum membuat kesepakatan kelas ini bisa menayangkan video ataupun gambar ya Bu, tentang kondisi kelas yang kondusif itu seperti apa, kelas yang lalu Ibu bisa pancing dengan pertanyaan tadi, kalian tuh senangnya kalau kelas tuh seperti apa ya anak-anak gitu. Suka kelas yang rame atau yang ngobrol sendiri atau yang tidak gitu kan anak-anak. Yang tidak Bu, yang kelasnya tenang, anak-anaknya mendengarkan dan tidak ngobrol sendiri, misalnya dipancing seperti itu, tidak langsung anak kamu menurut kamu apa gitu, mungkin dipancing dengan contohnya seperti itu ya, pertanyaan seperti itu. Kalian lebih suka kelas yang mana nih anak, mungkin bisa dilihat seperti itu. Kelas yang berisik atau kelas yang tenang gitu. Kelas yang kotor atau kelas yang bersih gitu. Itu hanya salah satu contohnya, karena tadi sudah di warning dengan bisa singkat saja Bu ya. Itu contohnya, mungkin Ibu pasti nanti bisa mengembangkan atau mengeksplor lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Ini satu penanya terakhir ya, dan setelah ini nanti kesempatan dari tim untuk menyampaikan bagaimana pengisian sertifikatnya. Ada Pak Tarmo Yono. Silakan Pak Tarmo Yono, penanya terakhir. Kami beri kesempatan untuk malam hari ini. Sama Ibu Wiji. Halo Pak Tarmo. Apakah hendak bertanya? Halo Bu Flora. Sepertinya tidak sengaja tertekan icon raise-nya ini Ibu-Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu luar biasa untuk sesi diskusi kita malam hari ini. Namun sebelum kami tutup, dari tim Kompak Nusantara silakan untuk menyampaikan bagaimana teknis pengisian link sertifikat, karena tadi sepertinya banyak sekali yang menanyakan bagaimana mengisi linknya atau terkendala. Silakan Ibu Ngarmi atau dari tim Kompak yang lain untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, terkait terkendalanya presensi, berarti sementara waktu pemakai Google Form yang tadi sudah di-share. Yang terkait presensi yang awal, ternyata mohon maaf sebelumnya karena itu lupa, ternyata di situ bukan melihat editor, mungkin salah satu peserta mengisi tapi mungkin tidak pas, akhirnya terjadi kerusakan. Untuk sementara waktu ke Google Form nanti saya linkkan dengan sertifikat yang sudah tergabung di grupnya chat dari Kompak Nusantara, nanti bisa saya kirim cara menulis sertifikat di grup, atau mungkin yang di luar grupnya dari
komunitasnya Bu Nursa ataupun dari Bu Lisa nanti bisa susul ya Bu ya. Sementara waktu seperti itu karena mohon maaf kesalahan dari pihak sayanya berarti lupa belum saya ganti ke melihat ternyata ini terjadi kerusakan link. Matur nuwun Bu Lisa atas